Dan dokter bilang resikonya anak ini nanti bakal lahir antara nggak bisa ngelihat, atau nggak bisa dengar, atau cacat mental, atau Down syndrome, atau jantung bocor. Wah. Waduh. Jadi Ya, selamat datang kembali di acara Kopi, dan ini adalah narasumber kita yang akan membahas tentang hari ini tentang apa, Kak Riji? Tentang over PD. Siapa aja nih, Kak? Kita langsung perkenalkan. Di depan kakak ada Kak Uci, Halo. juga ada Kak Agus. Halo. Ya, selamat datang. datang. Wah, pasti adik-adik semua udah dengerin ya tentang over PD kemarin firmannya di hari keberapa? Ketiga ya, Kak ya? Hari ketiga. Oke, over PD. PD itu berarti nggak minder ya, Kak? Nggak minder, cuman terlalu over mungkin. Bukan Terlalu begitu? percaya diri gitu iya, ya. bukan ya begitu. over ya Kak. over. Iya, over. Iya, terlalu. Iya. Over gitu bisa kan. juga selesai, Kak. Apa? Over juga bisa artinya selesai. Oh selesai, iya iya, betul itu iya. game Kayak over game Kak. over. gitu Game ya. over, iya. Tapi lucu saya juga. senang loh dipanggil dia kakak, ya kan? Oh iya. Biasanya Saya tante. tante, gitu. Cara mau ponakan, kali Iya. dipanggil kakak lumayan. Lumayan Mudaan lah ya, dikit, ya kan? mudaan dikit ya. Ya kan Tuh. Kak? Ya, Iya. balik ke over PD deh. Ini tante ponakan terus soalnya. Iya. Masalahnya. Nah, kalau over PD tuh kemarin kan difirmankan tentang over PD. Terus kan kita harus kehidupan ini juga harus punya planning, bener kan, Kak? Betul, masa apa-apa nggak pakai rencana kacau. Mesti Nah. rencana. Bagaimana caranya sih biar kita menyusun planning tuh jangan sampai kita menjadi over PD gitu. Maksudnya apa ya? Kita planning langsung aja lah. Ngapain sih tanya-tanya Tuhan gitu? Coba Ya, Kak Rici coba jawab. silakan, Kak. Coba Kak Rici Kak Uci. jawab. Oh aku ya? Iya. Oh iya. Kan Kak Uci tamunya. Iya benar. Jadi maksudnya yang kemarin kita bahas di firman itu over PD terhadap Tuhan. Artinya kita nggak melibatkan Tuhan. Kalau masalah bikin rencana apa-apa mesti pakai rencana ya Kak Agustinus Betul, ya. Kita mau iya. kemana, mau pergi, masa Harus itu. gimana nanti, terus mau liburan aja kan mesti pakai rencana kan. Iya. Suka liburan kan. Suka banget. Pasti mesti bikin dulu kan, pesen Iya. tiket dulu, cari hotel dulu, apalagi bawa anak kecil mesti begini, mesti begitu. Yang disebut over PD itu manakala kita punya rencana tapi kita udah nggak ingat bahwa kita ini anak Tuhan. Apa-apa kita mesti menyerahkan semua apa yang kita sudah rencanakan itu dalam tangan Tuhan. Contoh gini ya, kalau anak-anak ASM Sion udah sering terlibat di acara drama Natal. Drama Natal yang kita adakan biasanya 2 tahun sekali. Udah sekian kali kita adakan drama Natal. Nah, untuk bikin drama itu kalau saya dikasih kepercayaan oleh Pendeta Handoyo untuk bikin tahun ini, bikin drama, itu mesti bikin planning, nggak mungkin dong. Iya. Acara segitu besar terus kita main gimana nanti serahin semua sama Tuhan, ya enggak dong, mesti bikin planning dong. Iya. Pertama naskah dulu, naskah sama lagunya. Nah itu biasanya pada saat nyiapin itu saya benar-benar berserah sama Tuhan, karena kemampuan tuh nggak segitunya bikin naskah, bikin lagu tuh nggak mudah. Jadi saya saat itu harus berdoa sama Tuhan, bahkan disertai dengan puasa. Itu benar-benar PD saya nggak ada. Saya minta Tuhan kasih hikmat dong bikin drama Natal. Nah biasanya ketemu naskah sekian, lagunya harus bikin gini. Planning, ngumumin di anak Sion, siapa yang mau terlibat ikut nari. Mereka daftar, dibantu sama kakak-kakak guru-guru ASM Sion, bantuin daftar. Latihan nari semua. Itu planningnya sejak bulan Maret. Jadi acara drama Natal Desember, kita mesti planning sejak Maret, latihan. Mulai rekaman beracah lagunya Juni-Juli. Agustus September paling telat mesti latihan nari. Nyiapin properti, nyiapin cari tim make up, segala macam disiapin. Nah itu biasanya PD saya nggak ada sama sekali. Ketika persiapan sudah mulai matang sekitar 80-90%, lagu sudah, terus properti sudah, panggung sudah siap semua. Nah biasanya saya agak-agak lupa minta Tuhan tuntun lagi. Merasa pede gitu ya, Iya. kayak udah semuanya udah Pikirannya, beres di persiapan gitu Nah ya. tinggal Iya. jalan hari hasik pasti bagus nih, udah narinya udah oke semua, terus ini beraca kelar, udah pesan ini, udah pesan itu, udah. Biasanya PD saya agak-agak naik. Lupa berserah sama Tuhan bahwa segala persiapan sampai hal sekecil pun saya mesti minta tuntunan Tuhan, saya mesti minta kemurahan Tuhan supaya semuanya lancar di hari H. Pernah kejadian
Di Natal tahun berapa tuh lupa. Pokoknya kita lagi bikin acara drama Natal itu ada tarian yang melibatkan, itu ceritanya scene-nya scene sirkus. Jadi ada 30 penari yang berkostum badut. Nah karena make up badut ini nggak gampang, jadi kita cari make up yang khusus untuk bikin Makeup artis gitu lah ya. yang untuk Iya. khusus yang buat badut gitu kan. Udah cari, udah tes make up segala, dicoba, oh ya bagus, oke, kasih DP, selesai. Nah itu terjadi di hari hanya H-1 saya telepon orang itu masih bilang oke Bu, besok kan jam sekian. Nah ternyata pas di hari H sampai kita mulai make up jam 6 pagi, jam 8 pagi itu si tukang make up badut itu belum nongol. Waduh, gawat banget itu ya. Iya, itu kan gawat kan. Gawat. Sekarang kita panggil deh ya orangnya ya. Iya, yang Kakak make up yang- badutnya aja. Bukan. Oh. Udah nggak datang, Oh, iya. beneran datang sekarang. Ini Kak Uci panggil nih, ada Kak Sandra nih. Ini salah satu GSM dari K2 Sion yang Nggak, lagi tuh Kak Gus. menjadi Kagus minggir dulu. Oh deh. iya. Iya. Ganti dulu. Gantian. Ini Iya. Coba Kak Sandra bantuin cerita tuh kemarin kita gimana tuh kan Kak Sandra ini bantuin jagain anak-anak yang make up, datang Iya. duluan jam 6 pagi. Terus Iya, jam 6 pagi anak udah ngumpul nih. Udah ngumpul, semua udah ngumpul, udah nungguin di satu ruangan jam 6. Kan jam 8 janjiannya ya Kak Uci ya? iya, jam Janjiannya. 9 mesti udah siap semua, Udah siap jam semua, 10 acara 30 mulai. orang. Dia mau bawa tim badut kan ya? Iya. Ah, udah. Tapi kita percaya, oh dateng kok udah janji. Kak Uci bilang, udah dia udah ini kok On the udah way. bilang, on the way. On the way. Jam 7 dia ada panik Jam karena 7. nggak datang. Terus jam 8 dia bilang Ci, on the jam way. 7 belum dateng Ci. Hah masa? Terus Uci kayaknya masih hubungi ya. Iya. Ah udah. Ditunggu sampai jam 8 nggak dateng. Panik deh kita. Gimana nih siapa yang mau dandanin? Padahal udah percaya, dateng gitu ya Ci ya. Terus oh, jadinya udah DP kan ya pasti Iya. datang. Terus Harus di telepon pede juga aja masih gitu on kan. the way jam 8 kita Iya. pikir masih keburu lah 2 jam 30 badut. Ngeri-ngeri juga sih. Tapi pasti keburu lah. Ternyata sampai jam 9 orangnya nggak nggak nongol. dateng. Di teleponnya Sudah udah nggak bisa nggak dihubungi ya Iya. Kak Uci ya. Terus Gitu kita deh. udah ambil bingung Terus harus gimana ya? gimana. Terus Tante Da bilang, Tante Da Kakak Sandra. Kak Kak Sandra, Sandra. Kak Sandra bilang, oh kita punya face painting Ah, ya, di face painting. stok. Untung GSM juga. Iya, Iya. ada siapa GSM namanya? yang bantuin juga ya, Ah. jago make up juga Jago ya. make up juga. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba angkat tangan. Nggak tahu. Siapa ya? Saya kan nggak ikut jadi badutnya Kak. Jadi nggak tahu saya. Untung Kak Ricci Tante bisa Kak make up Ricci bagian. itu. Oh, Iya. Kak Saya? Ricci loh. Biasa Wow. berkostum juga Iya, kan. bagian biasa Kan. berkostum. Nah pada Iya. saat make up itu pede nggak bisa jadi badut atau jadi Superman gitu? Nggak make upin badut ya 30 lu, tinggal 1 Iya, jam. 30. Iya. Tinggal 1 jam berarti Ngeri-ngeri siram aja gitu lah juga. ya. Itu juga doa langsung sih. Oh, untungnya pakai doa ya kalau nggak jadi Iya. badut tuh. Nggak Iya. overpede Nggak tapi. over Jadi pede yang jadi. lain. Iya. Ya, jadi membuktikan bahwa rencana udah disusun rapi, kita udah merasa pasti beres. Ternyata sampai di hari H masih ada kendala-kendala kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Jadi nanti sampai pas pentas pun setiap scene kita harus berdoa, aduh Tuhan audio jangan macet, aduh Iya. Tuhan tirai jangan macet. Pernah juga kejadian satu kali tirainya macet juga di ibadah yang ketiga. Jadi Oh, saya tahu Ya, tuh. Saya ingat juga. iya yang pas Iya. narik Iya. habis itu apa namanya layarnya talinya putus kan. Betul. Pasti adik-adik juga yang ikut juga pasti tahu tuh kisahnya. Jadi Iya. itu artinya segala perencanaan perlu. Tapi kita berserah sama Tuhan tuh lebih perlu lagi karena semua rencana itu nggak ada gunanya kalau Tuhan nggak ikut istilahnya merestui segala apa yang sudah kita rencanakan. Jadi semua bisa berhasil, semua bisa bagus pada saat Natal udah beres tuh benar-benar kita bilang terima kasih Tuhan. Rencana boleh bagus, boleh sempurna, boleh rapi. Tapi toh ada tuh hal-hal yang kayak Ada gitu. hal-hal yang Iya. Si make up nggak dateng lah, Iya. si tali putus lah, si audio macet lah. Pernah satu kali tiba-tiba nggak ada suaranya. Di situ juga ada GSM juga yang penangani audio Kak Yusuf Kak juga Yusuf. bingung tiba-tiba katanya ke mute. Jadi segala sesuatu harus bawa dalam doa sih. Karena emang anak Tuhan ya mintanya sama Tuhan. Walaupun K1, K2 oke, tapi Iya. K3 tetap harus doa lagi ya Kak. Masih bawa dalam doa lagi. Jadi itu artinya kita nggak bisa over pede tuh itu. Mm-mm. Jadi rencana tuh perlu, nggak mungkin nggak pakai rencana. Masa hidup anak Tuhan sembarangan? Ya enggak juga sih. Iya sih. Iya. Tapi itu Itu kan kalau misalnya kan kayak tadi kan Iya. apa namanya drama Natal kan itu satu event yang gede. Iya. Terus kalau misalnya kita pede dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya over pede kan
yang setiap hari kita jalanin gitu. Kayak kita misalnya mau pergi ke sekolah, mau pergi kerja, itu kan dalam kehidupan sehari-hari yang kita rutin. Menjadi kebiasaan. Iya, ya. menjadi rutin kan. Iya. Gue hari ini sekolah, gue hari ini minta Tuhan pimpin misalnya. Selamat nih nyampe sekolah. Besok juga sekolah lagi. Selamat juga kok nyampe sekolah. Ngapain sih? Ini pede aja lah. Kan ada berpikiran gitu kan, sesuatu yang sudah rutin. Ngapain lagi sih tanya Tuhan? Mungkin ada pemikiran adik-adik yang dengar mungkin begitu juga kali ya. Itu termasuk ya udahlah, itu pede aja udah rutin, atau itu termasuk over pede yang mesti kita hindari atau gimana Kak Uci? Coba gimana Kak Sandra? Kalau itu kayaknya beda sama over pede. Dia cuma taunya, oh hari ini pasti Tuhan lindungi, besok pasti Tuhan lindungi. Tapi dia nggak berdoa. Mungkin mau berangkat, mau jalan, mestinya tiap hari tuh andalkan Jadi itu Tuhan. over pede atau meremehkan sih? Atau sama ya, meremehkan dan over pede? Ya over pede juga sih sebenarnya ya Kak ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, ya kayak kita punya orang tua di rumah, emang kalau pergi sekali sebulan pamitnya sekali doang gitu. Iya. Kan sama aja, besok juga kita juga minta izin pamit sama orang tua. Apalagi kita punya Bapa di surga ya, kalau kita baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi dalam setiap laku kita, jadi kita mesti kayaknya ini udah rutin lewat jalan sini tiap hari juga, nggak usah berdoa. Iya. Jadi Kan nggak setiap lakumu iya, dong. kayak- Kadang-kadang aja kalau lu lagi susah lu baru cari Tuhan. Kita juga punya teman kalau digituin cari susah doang baru nyari kita juga nggak suka Nggak kan. enak, Apalagi kita punya Tuhan yang maha besar, yang berkuasa atas hidup kita. Kita cuma cari Dia, pamit sama Dia, mohon sama Dia kalau kita perlu doa. Yes. Over pede atau pede tuh adik-adik bisa kira-kira sendirilah. Tapi yang jelas kalau kita anak Tuhan ya tiap hari kita mohon sama Tuhan lah. Kita berdoa, bawa dalam doa semua. Meskipun kayaknya kegiatan rutin ya, Kak Uci Iya, ya, iya. tetap minta Tuhan pimpin. Ya Yang kan namanya anak kadang Tuhan. ya kan kadang kita Iya. yang udah mau cari kerja kan, kalau kita interview udah lulus interview kerja, ya pasti ya kalau cari kerja pasti dapat kerja kan, begitu Nah kan. itu Iya. kalau soal Udah ngomongin dunia gaji pekerjaan lagi ya. biasanya. Iya, udah Heeh. minta gaji berapa gitu kan, biasa Iya, kan udah iya, wis biasa deal udah. nih Iya. gitu kan. Langkah lagi udah. Heeh, kayak- Biasanya kalau hal-hal yang udah kayak berjalan seperti yang kemarin Kak Uci firmanin tuh, kayak udah naik perahu itu kan muridnya kan udah nelayan, udah yakin dong bisa menghandle perahu. Tuhan tidur aja ya kan. Iya. Kita bisa lah kalau masalah perahu gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kalau udah sekolah, lulus sekolah, ya pastilah abis itu cari kerjaan dapet lah. Iya. Jadi Tuhan juga nggak usah terlalu direpotin gitu. Abis merit mau punya anak ya biasa lah, orang kawin juga abis itu beranak, nggak usah juga Tuhan ditanya-tanyain lah. Ya biasa Mesti- lah ya gitu biasa ya. lah Ya ya biasa kan. lah, Ya kayak gitu kan. gitu-gitu karena kadang-kadang kita udah biasa rutin gini, ya nggak usah tanya Tuhan lah. Ada contohnya nggak? Ada contohnya? Ada tadi yang aku bawa yang disuruh pergi tadi. Oh, yang diganti lagi. Yang diusir tadi. Itu dia di bagian yang kita bakal bahas di dunia kerja. Dunia Iya. kerja ya. Ini contoh. Walaupun nyata. yang nonton masih anak-anak sekolah, tapi bakal juga kan ya, bentar lagi kerja. kan. Iya, Kan bentar masalah lagi. over PD bisa segala aspek gitu. Ini Iya. contohnya dunia kerja nih, Kak Agustinus biasanya di K1 Sion nih. Ya, terima kasih Kak Agus ya, sampai di belum. Oh, belum. Iya, iya. Udah diusir. Silakan Kak Aduh, Agus. nggak enak banget. Gimana Kak? Udah Saya sampai mundur mana nih? dulu, Kak. Ceritanya sampai mana nih? Tadi udah jauh soalnya. Yang penting sekarang udah nyampe itu, katanya Kak Agus ada kesaksian yang tentang over PD di dalam dunia pekerjaan. Oh iya, dulu pernah juga tuh, sempet tuh sampai waduh, merasa benar-benar pede, apa juga udah didapat gitu ya. Ternyata lepas juga ya. Seperti itu. ya, Jadi coba dulu diceritain Kak Agus. Iya, dulu iya. kita tuh, saya tuh pernah kerja di satu perusahaan udah cukup lama. Ya udah cukup lama, merasa kayaknya udah nggak bisa berkembang lagi nih di perusahaan inilah gitu loh. Jadi kita rencana mau pindah gitu loh, mau cari kerjaan lagi. Oke. Wah, setelah itu kita kirim ratusan CV tuh, lamaran. Nggak diterima-terima, nggak ada panggilan. Lalu tiba-tiba ada satu panggilan. Wah, senangnya minta ampun. Ya. Dipanggil, diinterview, ya, diinterview. Sekali interview, 2 kali datang, 3 kali interview, keempat kali sampai tes IQ. Tes IQ seharian juga. Tes IQ juga. Wah, jadi satu udah panggil interview, wah sampai berapa tingkatan lah gitu ya. Habis tes IQ selesai, tiba-tiba panggilan keempat
1, 2, 3, 4, kelima. Panggilan kelima ditawarkan gaji udah, ya. Ditawarkan. Berarti kalau ditawarkan gaji gimana apa artinya? Udah terima dong, betul. Terima Pasti kan? diterima, Iya. ya. Mau atau tidak gitu kan. Iya. Nah, waktu itu masih wah, over pede nih. Wah, kalau misalnya begini nih pasti gaji saya segini nih. Wah, langsung saya bilang, oh maaf, saya gaji saya minta sekian gitu, lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Wah, saya pikir tuh nanti ya paling nego-nego tengah gitu kan, seperti itu. Ambil tengah. Ambil tengah. Iya, Nah, iya. terakhir setelah datang lagi ke 6 kali, ke 7 kali, akhirnya saya turun, dia nggak mau juga naik gitu loh. Ya gaji ditawarkan. Tes IQ lagi, oh enggak. Akhirnya udah mentok Iya, kayaknya. IQ. Kalau IQ kayaknya nggak bisa dinego. Kirain tes IQ Gaji lagi. sesuai Iya, IQ iya, ya. oh iya. Jadi ya pas saat itu ya udahlah, saya akhirnya pasrah, ya udahlah saya terimalah yang ditawarkan gitu kan. Ya gajinya saya terimalah gitu. Wah, setelah itu benar-benar Pak udah pulang, yes, akhirnya dapat kerjaan gitu kan. Wah, kita udah lupa tuh sama doa tuh. Udah lu udah sama sekali lah. Sebelumnya waktu udah saat kita cari kerjaan tuh kita doa terus supaya bisa dapat kerjaan. Setelah udah ditawarin gaji udah tenang, udah pasti di tangan. Nah, kita udah lupa doa lah seperti itu. Setelah beberapa hari kemudian dapat kabar dibatalin ternyata kerjaan saya itu. Jadi yang udah diterima itu yang udah pasti Udah itu. pasti dia udah tenang-tenang pulang ke rumah, ya dapat gitu kan. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dikabari nggak jadi katanya. Waduh, itu sedihnya, berat ya. bener-bener sedihnya minta ampun. Karena saya udah kirim ratusan lamaran, baru kali itu ada panggilan gitu loh. Udah pede banget lah bakalan pindah lah gitu loh. Udah seneng banget gitu loh. Ternyata batal. Berarti dari awal tuh yang pas sebar apa sih? Sebar CV. CV. Ya, Lamaran. sebar CV itu dari awal tuh Kak Agus itu udah pede atau ini gue sebar segini yang gue Setiap- keterima panggil kerja tuh pasti banyak atau gimana? Biasanya Pas sih sebar sedikit. sebar itu juga udah tanya Tuhan dulu. Ya, tuh. kita sebar kan kita sambil kerja sambil berdoa, Tuhan tolong nih Oh. CV. Biasanya kalau baru mulai tuh PD-nya masih kecil kan, Oh, iya, mesra sama tolong Tuhan. Nah, lah, begitu tadi tolong. udah ngomongin gaji, Udah ngomong gaji, nah, wah, PD-nya mulai naik kan? naik, betul. Tuhan udah mulai lupa gitu. Udah nggak doa manusiawi. lagi seperti itu. Manusiawi ya? Manusia. Tes IQ lagi nih. Semuanya dites IQ. Udah nggak doa lah gitu pas Udah nggak doa, pas hapus, itu ya. bener-bener nyesek banget waktu itu. Aduh, sedih banget lah. Pas saat sedih itu saya pulang ke rumah, waktu itu masih kerja sih, waktu yang kerja yang lama itu belum saya quit gitu loh. Pas sampai pulang ke rumah, waktu itu masih saya nggak ada yang tahu tuh, istri anak nggak ada yang tahu saya ada masalah ini gitu loh ya. Setelah itu saya pulang, saya makan, habis makan malam, udahlah jam 8, udah saya tidur aja deh. Itu hati tuh benar-benar, aduh gimana Jadi gitu loh. ada sedih. ngambeknya juga nih sama Sedih Tuhan benar-benar ya. nyeseknya minta ampun, nggak ada yang tahu itu. Akhirnya saya naik ke atas ke kamar saya tidur. Habis lagi tidur, biasa sebelum tidur kan doa. Iya. Saya bilang saya nggak mau doa lah. Udah nggak mau doa, wah, marah tuh ceritanya tuh. Wah, udah langsung tidur aja lah, gitu loh. Iya. Nah tiba-tiba anak saya yang paling besar tuh waktu itu masih si JJ, masih 6 tahun. Dia main di bawah tuh, lari-lari lah. Sekarang Tiba-tiba udah 20 tahun ya kan? sekarang udah 20 tahun. Oh ya ketahuan deh umurnya. Dia bilang bilangnya masih 6. Kita udah lama IQ-nya ya. tinggi, IQ-nya tinggi. IQ tinggi. Menyembunyikan ya sesuatu kayak gitu. Bagus. Gimana Nah, anaknya umur akhirnya 6 tahun? anak saya yang si JJ itu waktu itu masih umur 6 tahun, tiba-tiba naik ke atas dia ke kamar saya. Ke kamar saya ngapain dia? Dia cuman di kamar saya kan ada iPod itu, iPod, ada speaker, ya kan? Dia datang tiba-tiba si JJ itu masukin iPod ke speaker, dicolokin aja, plok. Udah dia turun lagi dia, tutup pintu turun lagi. Seperti itu. Sebentar. Ya. Bagi yang nggak tahu iPod tuh buat style musik kan sekarang cuma ada iPhone gitu kan. Ya. Itu kan tahun berapa susahnya? Gambarnya di insert aja Iya, ya. ntar gambarnya ada di sini ya. iPod tuh yang kecil gini lah ya. Nah, zaman sekarang kayaknya udah nggak tahu Nggak, iPod. Udah 6 sampai 20 tahun. benar. Kalau zaman saya dulu pispot banget. Lanjut. Jadi iPod itu isinya lagu-lagu. Nah, isinya lagu, saya udah masukin lagu-lagu kira-kira ada 300 lagu lah. Ada dangdut lah. Oh, itu. Jangan disebutin, iya, kita udah umurnya Iya, terus iya, benar, itunya ya. Pokoknya lagi, gitulah ya. musiknya, aduh. Musiknya lah, Iya. semuanya lah. Macem-macem lah, ada ragu rohani juga gitu. Pas udah si JJ naik ke atas, tiba-tiba colok iPod ke speaker, dia turun lagi. Nah, apa yang kira-kira lagu yang muncul? Bisa tebak Pasti nggak? dangdut lah. Kayaknya dari awal dangdut yang disebut ya pasti dangdut kayaknya itu. Enggak, ternyata lagu yang muncul apa no? Janjimu seperti fajar. Waduh, itu luar biasa sekali tuh. Dalam iPod ada 300 lagu, tiba-tiba disetel, keluarlah Janjimu seperti fajar.
Saya pas dengar gitu, waduh, saya baru ingat itu Tuhan itu benar-benar. Lagi nyesek itu, aduh, langsung minta ampun, benar-benar nangis pada saat itu. Nangisnya ya nggak guling-gulingan ya, nangis begini. Gini doang. Ya gitu doang ya. Jadi nangis, benar-benar nangis, minta ampun sama Tuhan. Baru ingat kita, oh iya, selama ini emang nggak udah lupa Tuhan gitu loh. Pada saat kita mendapatkan sesuatu, dipikir udah hampir di tangan, udah datangan gitu, kita lupa Tuhan gitu. Pada saat itu udah minta ampun sama Tuhan, nangis, udah rilis kan, udah nyeseknya hilang setelah itu. Iya. Udah gitu saya tidur, ya udah back to normal, besokannya balik lagi kerja. Setelah 3 bulan kemudian, saya dapat panggilan lagi kerjaan. Tes IQ lagi. Iya. Enggak, kali ini enggak. Oh, kali ini enggak. Langsung interview, langsung diterima. Langsung diterima dengan Gajinya gaji. lebih bagus dari yang sebelumnya. Waduh, luar biasa. Pada saat udah balik kita melibatkan Tuhan Iya. pulihkan ya, malah Betul. lebih dari Malah lebih, betul. yang kemarin sempat kita Iya. pede itu, Betul, dikasih betul. lebih dari itu. Jadi makanya itu kesimpulan itu ya, pikir-pikir lagi, kenapa sih JJ bisa naik tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia anak kecil gitu kan ya, masih bocah 6 tahun ya. Berarti itu benar-benar kita tuh ya, benar-benar kalau misalnya kita udah menjauh sama Tuhan tuh, Tuhan mau tarik lagi kita Ya tarik ditegur lah ya, tegur istilahnya lagi gitu. ditegur ya. Berarti Seperti istilahnya kalau kayak gitu, walaupun kita over PD berbuat salah, Nah. Tuhan masih sayang sama kita. Nah. Berarti Tuhan masih mau menegur ya. Masih, betul, Kayak ingetin kemarin kita yang lagi, ya. difirmanin itu waktu pada saat Ai itu kan, pada saat Joshua minta ampun sama Tuhan, Iya. terus dinyatakan kesalahannya Ahan, dipulihkan, kok Ai-nya kalah, kemenangannya luar biasa malah. Iya, iya. Jadi kita kadang-kadang over PD ya, kadang-kadang manusia kita gitu, tapi Tuhan kasih teguran itu berarti Tuhan Betul, sayang, betul, bersyukur, betul. dan Tuhan kasih lebih baik ternyata. Tuhan Iya. siapin berkat yang lebih besar Betul. daripada yang Iya. kita pikirin. Mungkin Iya. Kak Ricky sendiri ada pengalaman kali, ada gak? Ada sih. Oh, ada ya? Iya. Waduh gawat nih, lama. Minum kopi dulu. Lebih lama lagi nih kayaknya ntar. Boleh dong Kak Ricky cerita dong apa pengalamannya? Oke, sama soal pekerjaan juga. Jadi punya 1-2 proyek gitu. Udah over PD-nya itu lebih ke ya pasti dapat. Jadi berkoar-koar dulu. Ya walaupun sama keluarga sih, nggak sama orang lain gitu, berkoar-koar. Ini pasti nanti dapat proyek ini gitu. Nanti udah kepikiran habis dapat proyek ini duitnya sekian, bisa beli mainan, PS, apa segala macam gitu. Tapi udah nggak pernah nyebut ini berkat Tuhan apa enggak ya, udah karena kemampuan gitu ya rasanya. Karena iya merasanya karena kemampuan kan ini udah pasti dapat deh gitu. Ya tetap sih doa sama Tuhan, Tuhan ini dapat ya, tapi udah terlalu ngebayangin ini itu dulu gitu. Ternyata nggak dapat, ternyata cuma janji manis doang gitu. Nah, terus jadi merasa kecewa. Aduh karena terlalu pede, terus impian semua langsung hilang gitu. Tapi ya itu bolak-balik ingat firman Tuhan, ingat bahwa Daud aja kalau salah dia berbuat dosa terus tapi cepat minta ampun, Tuhan pasti pulihin dan ganti yang lebih bagus gitu. Ya itu aku lakuin dan terbukti memang ada proyek yang lebih bagus dari itu. Jadi emang kadang-kadang hal-hal yang rutin yang misalnya Kak Ricky udah di bidang itu, terus Iya. dapat tawaran di bidang itu udah yakin ya sesuai yakin, kemampuan, udah sesuai pasti kemampuan. dapat. Dan kadang-kadang juga Kayak adik-adik itulah ya, kayak apa namanya, gue pekerjaan sebagai pilot, gue nerbangin pesawat ya, Iya, udah pasti iya, tiap udah hari lah pasti. kayak gitu Iya. kan, istilahnya Iya. kayak gitulah. ya, tapi sebagai anak Tuhan yang kayak gitu nggak boleh tuh, ya kan? iya. Terbukti kita sudah ngalamin banyak, dan kalau Tuhan masih tegur itu udah bagus. Dan kalau biasanya kalau sekarang kalau pekerjaan, kalau kehidupan itu Kak, biasanya orang udah umurnya married, terus habis married udah planning mau punya anak, gini-gini, biasanya kayak gitu udah nggak ngelibatin Tuhan karena ya biasa lah. Ya biasa lah. Biasa lah, habis kawin beranak, tapi Itu saya jadi punya pengalaman tuh. apa lagi? Gimana? Jadi itu? punya pengalaman Cing. pas married gitu, terus nggak mau punya anak dulu ceritanya, harus cek kesehatan karena dari kecil tuh saya senengnya tidur tuh bareng anjing, takut kena virus katanya toxoplasma yang bahaya buat janin. Jadi cek ke dokter dulu, ternyata dokter juga bilang ya dikasih space dulu lah, kira-kira 6 bulan jangan hamil dulu, kita kasih obat supaya bebas virus gitu. Ternyata dari dokter ngomong itu 3 bulan setelah itu saya hamil. Dan biasa setelah kita kehamilan 3 bulan
suruh ngecek TORC kan, TORCH kan. Dia kan nggak pernah hamil kan, Kak? Saya nggak pernah hamil. Pernah, Kak. Istri saya pernah. Istri pernah hamil. Saya nggak pernah hamil. Iya, itu kan periksa tuh torsitostoplasma, rubella, satu lagi C-nya lupa. C-nya apaan, Kak? Saya Kan Chris ada tes kayaknya. IQ. Apa ya? Nggak tahu Nggak saya. tahu ya gitu ya, terus hanya HIV gitu, Kak. Oh, iya, Tes iya. untuk menjaga supaya janin yang kita kandung itu nggak berakibat dari virus itu bikin cacat. Nah, ternyata pas 3 bulan pemeriksaan, hamil 3 bulan cek, ternyata toso saya positif, rubella saya positif. Dan dokter bilang resikonya anak ini nanti bakal lahir antara nggak bisa ngelihat, atau nggak bisa dengar, atau cacat mental, atau Down syndrome, Oh, serem banget. atau jantung bocor. Wah. Waduh. Jadi gitu Banyak kan. bener. Nah, sejak pada saat kita hamil, biasa habis kawin hamil ya biasa lah tadi yang kita bilang itu. Jadi suka lupa berdoa ya, biasa terima kasih Tuhan udah hamil. Udahlah, orang lain juga biasa kawin habis itu hamil. Nggak hebatnya di mana gitu kan. Iya. Nah, begitu hasil itu langsung ingat Tuhan. Langsung ingat Tuhan. Terus saya bawa hasilnya ke papa. Papa saya pendeta waktu itu. Saya bilang maksudnya bukan waktu itu pendeta, masih ada ayah saya tuh. Pak, ini gimana Pak? Dokter bilang gini. Oh, tenang aja, Ci. Anak lu sehat, bayinya laki-laki. Nah, itu papa saya beriman sungguh sama Tuhan, ngomongnya begitu. Tapi saya sebagai manusia walaupun dengar gitu tiap hari, waduh, ntar anak gua antara nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, Down syndrome, jantung bocor, itu setiap hari begitu. Akhirnya setiap jam 4 pagi saya bareng tuh, papa saya bangun kalau jam 4 pagi berdoa, saya ikut. Yang biasanya nggak, ayo boro-boro jam 4 doa, Biasa bangun 4 jam baru tidur ya. Iya, jam 8 juga bangun nggak mau doa, ingat cari kopi dulu, Iya, baru bener, doa. bener, Itu bener. mah udah kepedean kita, begitu-gitu pedenya hilang, langsung cari Tuhan. Jam 4 pagi setiap papa saya bangun doa, saya ikut, Tuhan tolong bayi ini sehat, bayi ini sehat. Setiap jam 4 pagi, bahkan saya melengkapi doa itu dengan nasar, kalau anak ini sehat lahir saya akan begini, saya akan begitu. Iya. Nah, pada saat hamil berusia 7 bulan, terus suami saya kena tipes. Terus ke dokter, dokternya bilang, Bu, jangan sampai ketularan ya Bu dari suaminya, nanti anaknya ada kelainan jantung. Aduh, terima kasih Dok, ditambahin gitu ya, lengkap banget. Hamil hampir 9 bulan, kerusuhan Mei 1998. Semua orang panik di Jakarta, saya lagi gede-gedenya hamil 9. Ya ketahuan dia hamil 98, jadi ketahuan ke umur berapa sekarang ya. Gimana Kak? Berapa Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Ya lanjut. Begitu terlanjur. kerusuhan. Jadi rasanya pas gitu anaknya lahir, sampai nanya sama suami, gimana matanya ngelihat nggak, dicek denger nggak. Jadi gitu sampai, kalau yang sekarang teknologi udah canggih, begitu anak lahir tuh hari pertama udah bisa dicek antara Iya. pendengarannya baik atau enggak. Zaman dulu belum bisa, jadi ditunggu sampai 3 bulan, sampai kita menunggu dengan doa terus, pendengaran baik, penglihatan baik, jantung baik. Dan saya nggak ngerti kenapa maksud Tuhan itu harus terjadi begitu. Ternyata pembelajaran supaya saya jangan over pede. Jadi hidup tuh mesti berserah sama Tuhan. Jadi pada saat anak itu sekarang berusia 22 tahun, Iya. sama ya kan. Saya setiap hari ngeliat anak itu adalah melihat mensyukuri berkat Tuhan hari demi hari. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa lagi over pede. Ini anak mah dari ya gua kawin aja punya anak gini, saya nggak bisa gitu. Ini kalau bukan Tuhan, jadi setiap hari saya lihat anak itu saya bersyukur benar-benar. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bakal punya anak yang Iya. sehat dan normal seperti ini. Gitu, Kak. Ya Sehat kan? dan tinggi ya. Wah, Oh ya. ya, sehat dan Iya, tinggi. Luar biasa ya. Tinggi banget kalau. Nyari sepatu susah, Kak. Ukuran 46. 47. Ya, lanjut. Banyak diskon tuh kalau gitu. Pak. Iya. Nah, kalau kayak tadi kan kita yang ngalamin kan, maksudnya kita yang over PD, kita yang ditegur. Iya. Nah, kalau kita misalnya ngadepin orang yang PD-nya kebangetan gitu lah, maksudnya ke temen atau ke orang tua itu. Misalnya orang tua tuh ke Terlalu anaknya ngatur gitu ya, terlalu ngatur, Nah, PD. ngatur. Dia Iya. yakin bahwa keputusannya dia tuh pasti terbaik Nah, untuk iya, anaknya gitu iya. ya. Betul. Biasa kan orang tua ntar lagi kan pada mau lulus nih, cari kuliah, terus Iya. anaknya tanya, "Ma, Pap, aku pengen jurusan musik nih." Terus misalnya orang tuanya, musik lu mau makan dari mana?" Pada Kan su, gitu. pada su gitu Iya. katanya ya. Ada yang kayak gitu kan, maksudnya udah ikutin pilihan papa aja. Iya. Ini berarti kan orang tuanya itu pede banget kalau ngambil jurusan itu dia sukses. pasti makan gitu kan. Nah. Pasti sukses. Itu ngadepinnya gimana kan, misalnya kalau orang tua sendiri kan mau dilawan susah.
mau diikutin tapi nggak sesuai dengan passion kita. Iya. Itu ngadepin orang over pede tuh gimana? Kalau menurut pendapatnya Kak Uci nih, udah sering tanya juga di Klasion, adik-adik di sini siapa yang orang tuanya belum kenal Tuhan, belum beribadah? Semuanya rata-rata hampir 100% sudah beribadah di sini Kak, dan udah anak Tuhan semua. Jadi meyakini kalau orang tua dan anak sekeluarga punya mutu iman yang sama, pasti mereka juga berharap sama Tuhan dalam segala perkara ya. Jadi kalau ada perbedaan mengenai jurusan yang dipilih atau apa, biasanya dirundingkan sama keluarga aja. Dan tentunya semuanya berdoa yang terbaiknya gimana gitu loh. Kalau pengalaman Kak Uci sendiri, bersyukur banget malah kebalik tuh, punya papa dulu pendeta, terus anaknya yang paling gede Handoyo, pendeta Handoyo, papanya dia. Iya. Itu saya kenal. Kenal kan? Kenal. Sering ketemu kan? Pasti. Ya, itu anaknya yang paling gede cowok, pengen kuliah jurusan komputer karena saat itu lagi booming banget. Pokoknya dia pikirannya tuh, pendeta Handoyo bilang kalau gua jago komputer ini gue bakal jadi orang sukses, karena ini baru-baru dibuka jurusannya, terus orang lagi cari ahli komputer gitu. Papa saya kebalik, enggak, kamu sudah dipilih, aku udah serahin kamu untuk melayani Tuhan, kamu harus ambil jurusan musik. Gua sekolahin lu sampai ke Amerika di Berkeley, atau ngambil les privat sama Bubi Chen ke Surabaya, balik Jakarta. Nanti lu bisa musik yang terbaik, kasih buat Tuhan, melayani di bidang musik. Itu malah kebalik. Nah, kita pada saat itu sebagai anak mungkin pasti ngeliat, waduh nih bapak gua nggak ngerti, ini kan bakal gue jadi ahli komputer nih, pasti bakal sukses nih, gue bakal orang sukses. Iya. Tapi kan itu karena ayahnya pendeta. Kalau ayahnya orang biasa, ya tapi kan nggak bilang juga di Alkitab kalau pendeta atau gimana kan, kalau orang berserah sama Tuhan. Jadi artinya dalam satu keluarga kayak papa saya berserah sama Tuhan, nyerahin anak-anaknya juga punya mutu iman yang sama. Akhirnya kakak saya juga terima. Ya udah, tapi aku coba tes dan dia tes dan berhasil. Papa saya bilang, lu puas kan, lu nggak bodoh kan, lu pinter kan, lu keterima. Nah, anak yang pinter ini gue serahin sama Tuhan. Dan penyerahan yang kayak gitu kita lihat ya sekarang 22 tahun kemudian saat ini 22 lagi ya. Apa dengan angka 22 ya? Kemarin 18 tahun, sekarang 22. Saya juga umur 22 ya. Astaga. 22 bilang. Ya gitu. Setelah 22 tahun kemudian ternyata pendetanya terpanggil untuk melayani Tuhan, bawain firman. Dari dulu melayani musik selama 22 tahun tadi. Kayak tadi pertanyaannya Kak, ini sebenarnya ada pengalaman juga beberapa yang saya lihat ya. Dia dipaksa orang tua untuk ambil jurusan ini gitu loh. Tapi dia turutin gitu. Tapi pas dia ambil di uni itu, dia belajar juga yang dia suka. Nah, seperti itu. Misalnya dia dipaksa elektronik, misalnya electrical. Dia sukanya komputer. Nah, pas saat dia belajar electrical, dia belajar sendiri komputer. Kayak gitu. Jadi double major. Jadi double gitu. Double major. Nggak melawan orang tua, tapi tetap bisa ikutin passionnya ya. Passionnya, betul. Iya, betul. Gak percuma dia tes IQ tadi ya, pinter loh. Mungkin gara-gara tes IQ. Lihat Minta gaji segitu, makanya ditolak. Jadi misalnya kalau ngadepin orang over pede ya, ada yang kita bisa ikutin maunya apa. Itu kalau lebih ke perundingan keluarga. Ya, tapi apalagi kalau keluarganya udah satu iman, udah punya pandangan yang sama, sudah berserah kepada Tuhan, pasti ada jalannya untuk ini. Pasti perbedaan kayak gitu-gitu adalah, setiap keluarga nggak mungkin juga so ini gitu. Sejalan terus gitu Tapi ya. pokoknya sama-sama punya pandangan bahwa segala sesuatu rencana kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kasih petunjuk yang terbaik buat kita semua. Kalaupun nanti kita salah jalan kayak Kak Agustinus, kayak saya, Tuhan kasih teguran, kita bisa balik dan dipulihkan. Semua ada jalannya di dalam Tuhan ya. Betul. Iya. Yang penting sih mau baliknya itu ya Kak. Nah, jangan bablas. Jangan bablas. Jangan over pede lagi ya, Jangan balik over tuh, pede. nanti Iya. kena gituan lagi. Mesti U-turn lah ya. Jangan over terus gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ada menyerahkan semuanya kepada Tuhan, misalnya kita nggak over pede lah ya, semuanya terplanning dengan baik, tiba-tiba di tengah jalan tuh ada satu kegagalan, berarti itu bukan karena kita over pede dong.
Kalau masalah kegagalan, kadang-kadang kayak tadi ada teguran mungkin. Terus ada juga mungkin Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Iya. Karena pikiran kita nggak sama dengan pikiran Tuhan, terbatas. Tapi Iya. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau kita udah berserah sama Tuhan, udah berserah full, udah berharap ternyata ada hal-hal yang nggak enak yang harus kita hadapi, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Nah, bagaimana kita tahu ini Tuhan maunya apa sama gua? Apa karena gua salah? Apa karena Tuhan justru menyediakan yang terbaik? Nah, itu nggak ada patokan khusus di Alkitab yang ini mana. Kalau lu sakit ini berarti lu lagi dihukum Tuhan. Kalau lu sakitnya ini berarti lu lagi disediakan yang terbaik atau lagi disadarkan. Nah, itu kita butuh Roh Kudus untuk menerangi kita, menerangi hati kita yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Kita nih harus gimana? Kita harus balik di jalan yang benar. Apa memang kita lagi mengalami ujian untuk naik kelas? Itu kita butuh Roh Kudus. Makanya ada acara seperti ini buat adik-adik juga makin paham, makin mengerti kehendak Tuhan. Iya. Makin rindu untuk mencari firman-Nya yang merupakan petunjuk dalam hidup kita, karena kita emang nggak tahu ya kayak gimana ini maksudnya Tuhan tuh apa gimana, tapi kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan, Roh Kudus dalam diri kita akan menerangkan gitu, Kak. Oh begitu. Ini ada- Jadi kayak sama inilah ya, kayak mau nyerang bangsa A itu gagal, over PD juga, tapi kan kayak ada yang mau dibenerin juga di dalam bangsa Israel. Iya, ternyata ada Ada yang kesalahan berbuat- Nahan itu. iya. Iya, pas dibenerin juga jadi kesalahannya terbongkar. Terus Yosua juga belajar berserah kepada Tuhan. Bangsa Israel juga lihat bagaimana Tuhan memulihkan. Ternyata Kan ya banyak. ada buat introspeksi diri Betul. juga. Iya. Iya. Gitu, Jadi apapun gitu ya, Kak? yang terjadi, mau negatif atau positif, tetap nempel sama Tuhan ya Kak Pris. Betul. Jadi Soalnya semuanya minder harus juga berbalik. nggak boleh, Kak. Ntar Iya. kita ada tuh bahasannya di Iya, hari nanti yang ada berikutnya. bahas Jadi minder ya, over jadi- PD jangan, minder juga jangan. Iya betul. Jadi Jadi yang bikin- boleh over apa Kak? Nggak boleh sih ya Nggak sebenarnya. boleh, boleh. overweight Nggak ada yang juga over. nggak boleh, ya kan. Overdosis apalagi Ya, ya. jangan. Oh, itu serem ya. Bisa game over itu. Ya udah mungkin segini dulu aja kali ya kayak podcast untuk hari Iya, ini. semoga Mungkin bermanfaat. ada kata-kata terakhir. Oh, ya. Maksudnya apa namanya buat menutup. Ada yang mau Iya, tambahin? buat menutup Oh, ada yang acara mau gitu tambahin? ya. Ya. Gimana, Kak? Ya, jadi Ayo, kita sebenarnya tuh kalau misalnya PD tuh boleh tapi harus ada dalam iman ya, harus dalam iman ya. Iya, Dalam bermegah iman. dalam Tuhan Betul, gitu ya. ya, Kita itu PD-nya harus tuh- bangga punya Tuhan kayak gitu Ya, sih. Sejalan lah ya, Ah. sejalan Tuhan sama kita. firman gitu. Iya. Jangan PD gara-gara kekuatan kita sendiri gitu Oke, aja. iya, Pesannya, ya. Iya. Dari Kau Ci ada tambahan lagi? Enggak, udah banyak. Karici dong tambahin. Iya nanti di sesi berikutnya. Oh, kita di bahas sesi ya. berikutnya ada ya? Ada dong. Kan buat RK3 ya. Oh iya baru. benar, Iya. tapi RK3 ini talk show kedua hari keempat kita. Keempat kita. Iya. Iya, hari keempat. Masih ada lagi. Ada Oke, lagi. Paling ya segini kan? dulu aja ya semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih buat Thank you. kesempatannya. Thank you. Semoga Thank jadi you.